Oke, sekarang kita mulai. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana kita memilih alat otomasi kita. Nah, sekarang kita bahas lebih lanjut mengenai jenis-jenis integrasi dan ini bisa saja berkaitan dengan bagaimana kita memilih perangkat sehingga ada baiknya ini juga dipelajarin supaya kita bisa tahu apakah perangkat kita, alat kita, aplikasi yang kita pilih. Kalau kita bicara mengenai WordPress, plugin yang kita pilih itu memiliki jenis integrasi yang kita butuhkan. Karena integrasi itu artinya pemaduan antara program satu dengan program yang lainnya. Karena most likely sangat mungkin kita tidak hanya memerlukan satu alat, satu aplikasi, tapi lebih dari satu alat. Mungkin beberapa alat. Tidak hanya dua atau tiga, bisa saja lebih dari itu. Dan kalau kita bisa mengenali jenis integrasinya, karena alat itu bisa diintegrasikan atau tidak, itu satu pertanyaan. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana mengintegrasikannya? Kalau kita bisa mengenali jenis integrasinya, maka kita akan bisa dengan mudah menentukan alat yang kita butuhkan, yang akan kita pakai. Ada 4 jenis integrasi yang perlu dipahami. Yang pertama, integrasi natif atau bawaan. Nah, ini yang paling enak. Natif atau bawaan itu artinya, misalkan kita memiliki alat untuk menuliskan formulir, mendapatkan masukan berupa formulir, entah itu menggunakan questions code namanya si aplikasi ini atau mungkin involve me. Ketika si pengunjung atau orang yang kita undang itu memasukkan datanya, datanya ini akan kita kemanakan itu integrasi yang natif. Artinya si perangkat ini sudah menyiapkan integrasinya. Tinggal kita klik, klik, klik. Oh ya, ini saya akan memilih alat yang ini. Misalkan tadi formulir mengisikan nama dan alamat email. Formulir ini setelah diisi nama dan alamat emailnya akan saya masukkan ke autoresponder Weber kah, atau Active Campaign kah, atau GetResponse kah, atau mungkin juga ke WordPress kita. Nah, kalau built-in, tidak kita perlukan lagi yang namanya integrator atau perantara, karena perantara itu bisa sangat mungkin berupa alat atau perangkat atau aplikasi yang lainnya, atau third party, pihak ketiga, artinya kita harus mengeluarkan biaya tambahan. Nah, itu enaknya bawaan atau native. Native ya tinggal kita klik aja. Misalnya kita menggunakan di WordPress menggunakan formulir yang dibuat di Elementor. Nah, data formulir kita bisa buat supaya dia masuk ke program WordPress kita, jadi menjadi data WordPress atau masuk menjadi data native si Elementornya, atau bisa dimasukkan data third party, bukan third party yang sebagai integrator ya, data aplikasi lain yang kita gunakan, misalkan autoresponder seperti Fluent CRM atau yang lain. Karena bawaan ya tinggal kita pilih-pilih saja, itu enaknya bawaan. Nah, yang berikutnya integrasi melalui penghubung atau integrator. Yang ini memerlukan pihak ketiga integrator. Banyak sekali yang kalau kita bicara software as a service, ada Zapier, ada Public Connect, ada Integromat yang kemudian berubah nama menjadi Make, ada Connect IT, ada lagi yang lain yang kecil-kecil. Tapi yang paling besar Zapier untuk saat ini karena dia bisa mengintegrasikan ribuan aplikasi. Integromat yang kemudian jadi Make juga demikian. Dan ada satu lagi Integrately. Meskipun belum banyak, tapi dia juga udah mencapai level lebih dari 1.000. Public Connect mendekati dan konon dia lebih murah dibandingkan Zapier. Nah, integrasi ini ya tadi kita memerlukan Zapier atau yang lain sebagai third party, sebagai pihak ketiga yang nanti menghubungkan antara aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. Ada juga integrator yang bekerja di WordPress seperti Flumatic, Automator, Uncanny Automator. Ada juga kita sudah bahas mengenai jenis-jenis integrasi, jenis-jenis aplikasi ini. Yang berikutnya integrasi melalui API. API itu Application Programming Interface atau webhook. Satu aplikasi menyediakan API atau webhook, maka ketika ada aplikasi lainnya yang juga menyediakan API atau webhook, maka dua aplikasi ini bisa saling dihubungkan. Ini umumnya terjadi ketika secara native mereka tidak menyediakan, tapi mereka menyediakan penghubung umum
webhook atau API ini boleh dibilang penghubung umum. Karena dengan webhook misalkan kita bisa menghubungkan katakanlah InvolveMe, aplikasi untuk survei, untuk isian formulir, untuk kuis, ke aplikasi yang lain yang tidak secara native mereka support. Enaknya webhook di situ. Tinggal kita sebutkan alamat URL untuk webhooknya, masing-masing bisa saling terhubung. Jadi cara kerja API atau webhook ini hampir mirip dengan integrator, hanya tidak melalui aplikasi pihak ketiga. Mereka semacam menyiapkan kait-kait yang bisa saling dikaitkan. Itu integrasi melalui API atau webhook. Yang terakhir, integrasi lewat coding. Nah, ini yang paling unik, susah, bisa jadi dibilang susah karena kita membutuhkan yang namanya programmer untuk bisa mengintegrasikan satu program dengan program yang lain. Menggunakan API tetap, karena Application Programming Interface adalah interface untuk antarmuka ya, untuk pemrograman aplikasi. Jadi perlu pemrograman. Misal saja nih kita mau membuat program yang bisa mengintegrasikan antara program yang kita buat, misalnya kita juga buat program sendiri dengan payment gateway, Mitrans atau Sendit atau yang lain, dengan diprogramkan sehingga menjadi benar-benar sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, mudah-mudahan dengan mengenal 4 jenis integrasi ini kita bisa lebih optimum lagi ketika memilih alat untuk otomasi kita, sehingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Tentunya yang tadi dibilang optimum itu manfaatnya sebesar-besarnya dan biayanya semurah-murahnya. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan nanti ke implementasi dari email automation maupun WooCommerce automation atau otomasi perniagaan. Selamat beraktivitas, semoga bermanfaat.